Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk penilaian yang ketiga, rubik 3, berikut poin-poin rubik 3-nya yang akan saya bahas. Yang pertama ada konsep landscape. Di sini sudah tertera bagian-bagian yang sudah saya beri huruf dan penjelasannya atau pengertiannya di huruf-huruf tersebut. Lalu ada skema jalur untuk kendaraan ke arah basement dan untuk jalur untuk drop off-nya saja. Yang merah itu untuk ke arah basement dan yang biru untuk ke arah drop off. Selanjutnya untuk material hardscape-nya untuk pengerasan jalan saya menggunakan konblok supaya ada peresapan air ke dalam tanahnya, dan material softcase-nya saya menggunakan tanaman-tanaman yang biasa untuk menyaring kebisingan jalan. Itu ada pohon mahoni dan pohon pucuk merah yang tinggi-tinggi. Dan untuk taman-tamannya saya menggunakan pohon kemuning dan pohon santan, tanaman kemuning dan tanaman santan. Berikutnya ada konsep masa bangunan. Untuk kriteria desainnya, sport center, pusat kebugaran jasmani biasa menyediakan fasilitas yang memadai di dalamnya. Kebanyakan pusat olahraga di Jakarta mengusung konsep kebudayaan daerah setempat, mengangkat kearifan lokal harus menjadi ikon kota, dan menjadikan pusat perhatian sebagai identitas bangsa yang tersirat pada bangunan tersebut. Kearifan lokal masyarakat Betawi salah satunya yaitu rumah kebaya adat Betawi. Disebut dengan rumah kebaya dikarenakan untuk bentuk atapnya yang menyerupai pelana, kemudian mempunyai ornamen yang khas dan indah. Dan untuk filosofi bentuk bangunannya saya ambil dari pagar rumah Betawi sendiri, yaitu ornamen langkan adanya di pagar depan rumah Betawi. Seperti ini bentuknya. Selanjutnya masuk ke konsep masa bangunan, dan ini transformasi bentuk masanya dari bentuk persegi panjang dan mengurangi dan ada pengurangan bentuknya, mengurangi bagian yang tidak diperlukan dan membentuk sesuai dengan konsep desain yang awal, yaitu bentuk dari langkan sendiri. Selanjutnya masuk ke konsep open space, yaitu tempat-tempat yang bisa dikunjungi sama para pengunjung yang datang ke sport center tersebut, yaitu ada food court, ada ruang tunggu, ada motorik playground, ada ruang terbuka hijau, ada wall climbing, ada skatepark. Dan di sini sudah ada konsep-konsepnya. Selanjutnya, untuk konsep pencahayaan alami, saya menggunakan skylight untuk pencahayaan alaminya. Mungkin ini akan untuk pencahayaan alami di lantai 2 saja kalau skylight, karena di lantai 1 itu saya menggunakan jendela-jendela besar supaya kelihatan lebih tinggi bangunannya, dan ada solar panelnya juga di bagian atap. Selanjutnya untuk pengkondisian udara. Untuk pengkondisian udaranya secara alami melalui bukaan pintu dan jendela yang berada di lantai bawah, di lantai 1, ada di kanan kiri bangunan. Dan untuk bagian lantai 2, pengkondisian udaranya melalui celah-celah atap. Udara bisa dengan mudah masuk ke celah-celah atap tersebut. Selanjutnya, konsep zonasi. Sudah saya beri huruf dan penjelasannya. Untuk yang warna merah itu zoning privat, untuk yang warna oranye zoning publik, dan untuk yang warna hijau zoning terbuka hijau, dan yang untuk yang warna biru zoning ruang semi publik. Berikutnya konsep struktur. Di sini saya menggunakan dua konsep struktur. Yang pertama ada struktur truss. Truss sering pula disebut sebagai rangka batang. Rangka batang adalah susunan elemen-elemen linier yang membentuk pola segitiga, atau dapat pula merupakan kombinasi dari segitiga, sehingga menjadi bentuk rangka yang tidak dapat mengalami deformasi bentuk pada satu atau lebih pada batangnya bila diberi beban eksternal. Setiap batang tersebut terhubung pada titik kumpul dengan sambungan sendi. Dan untuk konsep yang berikutnya, konsep struktur folded plate.
Komponen dasar dari struktur folder plat terdiri dari plat miring, plat tepi, yang digunakan untuk menguatkan plat yang lebar, pengaku untuk membawa beban ke penyangga dan menyatukan plat, serta kolom untuk penyangga struktur pengaku terakhirnya berupa rangka yang lebih kaku daripada balok penopang bagian dalam. Selanjutnya, nah ini untuk atap folded plate yang sudah saya buat ada di sebelah kanan. Selanjutnya ada konsep utilitas. Untuk Sport Center ini, saya mengaplikasikan beberapa uh, elemen-elemen utilitas. Yang pertama ada ruang security CCTV, ada ruang panel genset, ada tempat pembuangan sampah, ada sewage treatment plant, yang kelima water treatment plant. Ruang security ini untuk meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap keamanan di area tapak. Lalu ruang panel listrik untuk menempatkan komponen listrik sebagai pendukung dari mesin-mesin listrik agar bisa beroperasi sesuai dengan prinsip kerja dari mesin listrik itu tersendiri. Dan ruang genset berfungsi untuk menggantikan listrik PLN ketika padam. STP atau Sewage Treatment Plant salah satu bagian dari utilitas dalam penanganan limbah air kotor pada maupun limbah cair. Dan WTP, Water Treatment Plant, salah satu bagian dari utilitas dalam penanganan dan penyediaan air bersih yang dikelola dari limbah cair. Selanjutnya ada konsep sirkulasi. Yang warna hijau ini ada konsep sirkulasi pedestrian, dan yang warna merah untuk yang drop off, dan oranye dan biru ini parkir mobil dan motor, dua-duanya ada di basement. Dan yang abu-abu dan ungu itu, yang ungu untuk mekanikal elektrikal, yang tadi STP, WTP, dan ruang panel genset, dan yang abu-abu untuk post security. Untuk selanjutnya konsep konteks lingkungan, di sini saya mengambil konsep dari lingkungan sekitar yaitu budaya Betawi karena terletak di Jakarta. Yang pertama saya mengambil dari bentuk kelangkan yaitu untuk bangunan saya sendiri, bentuk bangunannya. Dan yang kedua itu dari bentuk dari gigi balang, itu untuk tepian-tepian atap. Nanti saya akan terapkan di bagian masjid atau musola dan bagian food court dan bagian toilet yang ada di luar. Itu saya akan di tepian atapnya saya akan menerapkan untuk gigi balangnya, dikasih ornamen gigi balang supaya mengambil konsep dari filosofi kearifan lokalnya. Sekian dari saya untuk penilaian kali ini. Eh, Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.